Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 dengan NPM ujung 0 yang beranggotakan yang pertama ada Desmalia Aulia, lalu Ria Mairosa, Anisatul Mufidah, Devi Elva Oktaviana, lalu saya sendiri Kurniawan Rohman sebagai moderator, lalu Widya Lorenza, Ferdian Valevi, Naufal Sultan Fahri, dan yang terakhir Pratama Satya Nugraha. Di sini kami kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang keamanan cyber dan resiko teknologi manajemen. Saya berharap bahwa teman-teman semua memperhatikan apa-apa saja yang nanti akan disampaikan oleh pemateri dari awal hingga akhir. Ya, baiklah, next slide. Ya, baiklah, sebelum memperdalam materi ini, saya akan membuka dulu dengan adanya sebuah pertanyaan bahwa saat ini sebagian besar pemimpin bisnis itu tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas keamanan cyber dan ancaman privasi dimanapun itu terjadi. Yang paling tidak dipahami adalah bagaimana merancang, mengimplementasikan, serta mengelola strategi bisnis cerdas ancaman dan rencana manajemen risiko untuk mencegah pelanggaran data dan melindungi teknologi informasi dan sumber daya bisnis. Nah, dalam ekonomi digital, data organisasi ini biasanya tersedia sesuai permintaan untuk memungkinkan perusahaan memanfaatkan peluang peningkatan produktivitas dan berbagai data dengan pelanggan, pemasok, serta mitra bisnis. Konsep data on demand adalah kebutuhan operasional dan kompetitif bagi perusahaan global. Tetapi sayangnya, hal itu juga membuka mereka terhadap serangan cyber. Ya, baiklah, itu saja pembukaan dari saya. Materi-materi selanjutnya akan lebih didalami oleh teman-teman rekan yang lain. Kepada yang bersangkutan dipersilakan. Baik, poin pertama yaitu wajah dan masa depan ancaman cyber. Next slide. Jadi yang pertama itu ada sumber utama ancaman cyber. Jadi untuk ancaman cyber sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ancaman yang disengaja dan ancaman yang tidak disengaja. Yang pertama yaitu peretasan atau hacking. Jadi, hacking merupakan aktivitas penyusupan ke dalam sebuah sistem komputer ataupun jaringan dengan tujuan untuk menyalahgunakan ataupun merusak sistem yang ada. Nah, ada 3 kelompok hacker. Yang pertama yaitu Black Hat. Jadi Black Hat ini merupakan tipe hacker yang menggunakan kemampuannya untuk tujuan kriminal dan cenderung membahayakan kepentingan pihak lain. Bisa jadi mereka tuh mencuri data-data pribadi, di mana data pribadi tadi dijual di black market atau ke organisasi kriminal. Yang kedua yaitu White Hat. Jadi para hacker White Hat biasanya adalah seorang programmer, developer, atau orang yang jago di bidang teknologi tetapi tidak menyalahgunakan kemampuannya tersebut. Para hacker White Hat ini menggunakan kemampuannya untuk mengetes sebuah sistem, mencari celah mana yang harus diperbaiki, mengutak-ngatik interface sampai dirasa tepat, dan lain-lain. Jenis hacker White Hat ini biasanya sudah mendapatkan izin dari pemilik sistem komputer untuk melakukan pengecekan terhadap sistemnya. Lalu yang ketiga itu Grey Hat. Jadi jenis hacker yang termasuk ke dalam kategori Grey Hat ini tidak termasuk ke kategori hitam dan putih tadi. Jadi hacker Grey Hat tidak melakukan peretasan dengan motif jahat, tetapi proses melakukannya juga tidak selalu legal ataupun etis. Sebagai contohnya, hacker Grey Hat menemukan satu celah dalam sebuah website, lalu masuk ke dalam celah tersebut dan melihat informasi di dalamnya tanpa izin dari pemilik website. Pada akhirnya, hacker Grey Hat tetap memberitahu pemilik website bahwa ada celah yang dapat dimasuki orang lain dengan mudah. Meskipun hacker Grey Hat tadi memberitahu kepada pemilik website dan tidak melakukan kegiatan buruk seperti mencuri data pribadi, tetapi tindakan mengutak-ngatik sistem keamanan sebuah website tanpa izin di awal merupakan tindakan yang ilegal. Lalu yang kedua ada pengelabuan atau phishing. Jadi phishing ini merupakan upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran phishing biasanya seperti data pribadi, nama, usia, alamat, data akun seperti username dan password, dan data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Lalu yang terakhir ada perangkat kriminal atau crimeware. Jadi crimeware ini merupakan istilah umum untuk semua program perangkat lunak berbahaya yang tujuannya adalah untuk memfasilitasi kegiatan ilegal di internet.
Untuk ancaman-ancaman selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Widya. Ancaman cyber yang disengaja selanjutnya adalah berasal dari orang dalam. Ancaman dari karyawan disebut sebagai ancaman internal adalah tantangan utama yang sebagian besar disebabkan oleh banyaknya cara karyawan dapat melakukan aktivitas jahat. Orang dalam mungkin dapat melewati langkah-langkah keamanan fisik dan keamanan teknis yang telah ditetapkan oleh organisasi untuk mencegah akses yang tidak sah. Mengapa? Karena pertahanan seperti firewall, sistem deteksi intrusi, dan pintu yang terkunci sebagian besar melindungi dari ancaman eksternal. Terlepas dari tantangannya, insiden orang dalam dapat diminimalkan dengan strategi pertahanan mendalam berlapis yang terdiri dari prosedur keamanan, kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan kontrol teknologi. Selanjutnya, ada ancaman melalui pencurian fisik seperti pencurian laptop dan tablet. Cara menanggulangi ancaman tersebut adalah dengan mengenkripsi data kita. Lalu, selanjutnya ancaman cyber yang tidak disengaja. Ancaman pertama adalah ancaman kehilangan laptop dan tablet. Ancaman hilangnya aset informasi, baik karena kelalaian atau kedengkian, tentunya dapat membuat perusahaan panik. Kemudian ancaman yang tidak disengaja selanjutnya adalah ancaman lain-lain, seperti mengirim informasi ke orang yang salah, kesalahan penerbitan, kesalahan dalam konfigurasi, kesalahan pembuangan, kesalahan pemrograman, kesalahan entry tanggal, dan kelalaian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Devi. Baik, selanjutnya yaitu target dan konsekuensi serangan cyber. Next slide. Jadi setiap perusahaan memiliki data yang diinginkan oleh penjahat yang bermotivasi keuntungan. Data pelanggan, jaringan, situs web, sistem informasi kepemilikan, dan paten adalah contoh dari aktiva hal-hal yang berharga yang perlu dilindungi. Di era multitasking, pekerja menggunakan laptop dan perangkat seluler secara bersamaan untuk bekerja dan melakukan kegiatan lain, sehingga beresiko ketika menggunakan perangkat di luar lokasi kantor. Next slide. Selanjutnya yaitu kategori serangan cyber. Jadi serangan cyber dikategorikan menjadi dua, yaitu yang pertama high profile attack atau serangan profil tinggi dan under the radar attack atau serangan di bawah radar. Yang pertama high profile attack dilakukan oleh hacker dan aktivis seperti Anonymous dan tujuannya untuk mendapatkan pengakuan dan ketenaran. Kemudian yang kedua, under the radar attack yang dilakukan oleh Advanced Persistent Threat atau APT untuk mencuri rahasia perusahaan dan pemerintah. Sebagian besar dilakukan melalui phishing. Jadi phishing adalah upaya untuk mendapatkan informasi data seseorang dengan teknik pengelabuan. Data yang menjadi sasaran utama phishing adalah data pribadi seperti nama, usia, dan alamat. Kemudian data akun seperti username dan password, dan data finansial seperti informasi kartu kredit dan rekening. Kemudian untuk mendapatkan keuntungan dan dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Next slide. Selanjutnya yaitu target serangan cyber. Jadi target dari serangan cyber itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu infrastruktur penting atau critical infrastruktur. Infrastruktur penting didefinisikan sebagai sistem dan aset baik fisik atau virtual yang sangat penting bagi suatu negara sehingga ketidakmampuan atau penghancuran sistem dan aset tersebut akan berdampak melemahkan keamanan ekonomi nasional, kesehatan atau keselamatan publik nasional, atau kombinasi apapun dari hal-hal itu. Serangan pada sektor infrastruktur kritis dapat secara signifikan mengganggu fungsi pemerintah dan bisnis, dan memicu efek berjenjang jauh melampaui sektor yang ditargetkan dan lokasi fisik insiden. Serangan cyber ini dapat membahayakan infrastruktur penting suatu negara dan kemampuannya untuk menyediakan layanan penting bagi warganya. Kemudian untuk poin 2-5 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, target serangan cyber selanjutnya yaitu kekayaan intelektual. Sebelumnya, hak milik intelektual adalah suatu karya atau invensi yang merupakan hasil kreativitas yang memiliki nilai komersial termasuk hak cipta seperti cetak biru, manuskrip, atau desain dan dilindungi oleh undang-undang dari penggunaan yang tidak sah oleh orang lain. Nah, pencurian kekayaan intelektual ini dapat berasal dari mata-mata perusahaan lain, karyawan yang merasa tidak senang atau puas, maupun berasal dari orang dalam lainnya.
Modus operasi yang sering dilakukan hacker yaitu membobol perangkat seluler karyawan dan kemudian melakukan leapfrog ke jaringan perusahaan untuk mencuri rahasia dagang perusahaan tanpa meninggalkan jejak. Selanjutnya, target serangan cyber yang ketiga yaitu pencurian identitas. Nah, salah satu ancaman cyber terburuk dan paling umum adalah pencurian identitas. Pencurian ini ialah pencurian di mana nomor jaminan sosial dan kartu kredit individu dicuri dan digunakan oleh pencuri. Penjahat selalu mendapatkan informasi tentang orang lain dengan mencuri, tetapi berbagi elektronik dan basis data yang meluas telah memperburuk kejahatan. Selanjutnya, target serangan cyber yang keempat yaitu bring your own device. Merupakan tren di mana karyawan didorong untuk menggunakan perangkat seluler mereka sendiri dan menghubungkannya ke jaringan perusahaan ketika bekerja. Bring your own device dan bring your own apps adalah praktik memindahkan data perusahaan dan aset TI ke perangkat mobile dan cloud karyawan. Hacker membobol perangkat seluler karyawan dan melakukan leapfrog ke jaringan perusahaan untuk mencuri rahasia perusahaan tanpa meninggalkan jejak. Nah, masalah lain akan timbul ketika perangkat seluler karyawan hilang atau dicuri. Target serangan cyber yang kelima yaitu serangan media sosial. Malware masih menemukan cara untuk berhasil mengganggu layanan dan perangkat baru seperti e-reader, netbook, Google, Facebook, YouTube, Twitter, dan jaringan media sosial berbasis cloud lainnya. Untuk memerangi ancaman dunia maya ini, pemfilteran web, pendidikan pengguna, dan kebijakan ketat adalah kunci untuk mencegah penyebaran yang meluas. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini yang akan dibahas adalah tentang manajemen resiko cyber. Next slide. Nah, di dalam manajemen resiko cyber ini akan membahas 3 pembahasan. Yang pertama adalah pertahanan IT. Nah, di dalam pertahanan IT ini ada 3 pertahanan yang sangat penting. Yang pertama adalah perangkat lunak antivirus. Nah, perangkat lunak antivirus ini dirancang untuk mendeteksi kode berbahaya dan mencegah para pengguna untuk mengunduhnya. Kemudian, perangkat lunak antivirus ini juga memindai sistem untuk mengetahui keberadaan worm, trojan, dan jenis ancaman lainnya. Yang kedua ada sistem deteksi intrusi. Sistem deteksi intrusi ini memindai lalu lintas yang tidak biasa atau mencurigakan, kemudian mengidentifikasi awal serangan DOS dengan pola lalu lintas, memperingatkan administrator jaringan untuk mengambil tindakan defensif, seperti beralih ke alamat IP lain dan mengalihkan server penting dari jalur serangan. Kemudian yang ketiga ada sistem pencegahan intrusi. Hal ini mengambil tindakan seperti memblokir alamat IP tertentu setiap kali ada anomali aliran lalu lintas terdeteksi. Next slide. Manajemen risiko cyber yang kedua adalah perencanaan kontinuitas bisnis. Pada saat ini manajemen risiko itu tidak lengkap tanpa adanya rencana kelanjutan bisnis yang tentunya telah diuji untuk memverifikasi bahwa itu berfungsi. Nah, kesinambungan bisnis mengacu pada mempertahankan fungsi bisnis atau memulihkannya dengan cepat ketika ada gangguan besar. Tujuan dari menjaga agar bisnis tetap berjalan ketika terjadi bencana, dan setiap fungsi dalam bisnis itu harus memiliki rencana dengan cadangan yang layak. Kemudian yang terakhir adalah peraturan pemerintah. Serangan cyber sekarang ini menjadi jenis yang berbahaya nomor 1 yang dihadapi banyak negara di seluruh dunia. Oleh sebab itu, undang-undang dan peraturan industri internasional, federal, dan negara bagian mengamanatkan bahwa perusahaan berinvestasi dalam pertahanan keamanan cyber, audit, dan kontrol internal untuk membantu mengamankan data rahasia, mencegah serangan, dan mempertahankan diri dari penipuan dan transaksi tidak sah seperti pencurian uang. Pada saat ini sudah banyak negara yang menerapkan undang-undang tentang serangan cyber ini, contohnya seperti Kanada, Australia, dan juga Jepang. Baik, itu saja penjelasan tentang manajemen risiko cyber. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah audit dan kontrol internal. Yang pertama adalah membela terhadap penipuan. Tidak semua kejahatan dunia maya adalah serangan yang dilakukan dari luar organisasi. Ada juga tipuan, yaitu serangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam organisasi. Penipu melakukan kejahatannya dengan menyalahgunakan kekuasaan posisinya, atau dengan memanfaatkan kepercayaan, ketidaktahuan, atau kemalasan orang lain.
Terdapat pencegahan dan deteksi penipuan di tempat kerja. Kasus penipuan pekerjaan tingkat tinggi yang dilakukan oleh eksekutif senior telah menyebabkan peningkatan peraturan pemerintah. Namun, satu-satunya pencegahan penipuan yang paling efektif adalah membuat karyawan sadar bahwa penipuan akan terdeteksi oleh sistem pemantauan PI dan dihukum. Rasa takut itu adalah pencegah yang kuat. Program tata kelola perusahaan yang kuat serta audit dan kontrol internal sangat penting untuk pencegahan dan deteksi penipuan kinerja. Ada tata kelola perusahaan. Pendekatan ini adalah pendekatan seluruh perusahaan yang menggabungkan risiko, keamanan, kepatuhan, dan spesialis TI sangat meningkatkan pencegahan dan deteksi penipuan. Pencegahan adalah pendekatan yang paling hemat biaya karena biaya deteksi dan penuntutan sangat besar di samping biaya langsung kerugian. Dimulai dengan budaya dan etika tata kelola perusahaan di tingkat atas organisasi. Pemantauan dan pengendalian TI juga menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan secara efektif tata kelola perusahaan dan tindakan pencegahan penipuan. Berikutnya adalah analisis cerdas dan deteksi anomali. Sebagian besar aktivitas deteksi dapat dijalankan oleh mesin analisis cerdas menggunakan penggunaan data yang canggih dan teknik analitik. Sistem ini mengambil jejak audit dari sistem utama dan catatan personel dari Departemen SDM dan Keuangan. Data disimpan dalam gudang data di mana mereka dianalisis untuk mendeteksi pola anomali, seperti jam kerja yang berlebihan, penyimpangan dalam pola dan perilaku, menyalin data yang dalam jumlah yang besar, dan upaya untuk mengesampingkan kontrol serta transaksi yang tidak biasa dan ketidakcukupan. Next slide. Berikutnya ada kontrol umum. Penting juga bagi perusahaan untuk memiliki seperangkat kontrol umum. Kategori utama dari kontrol umum adalah kontrol fisik, akses, keamanan data, jaringan komunikasi, dan administratif. Yang pertama adalah kontrol fisik. Keamanan fisik mengacu pada perlindungan fasilitas dan sumber daya komputer. Ini termasuk melindungi properti fisik seperti komputer, pusat data, perangkat lunak, manual, dan jaringan. Keamanan fisik yang sesuai dapat mencakup beberapa kontrol fisik seperti desain pusat data yang tepat, misalnya pusat data harus tidak mudah terbakar dan tahan air. Sistem pencegahan, pendeteksian dan pemadaman kebakaran yang baik, serta alarm pendeteksi gerakan yang mendeteksi gangguan fisik. Berikutnya ada kontrol akses. Kontrol akses adalah pengelolaan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berwenang untuk menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak perusahaan. Ini adalah garis pertahanan utama terhadap orang dalam yang tidak sah secara sistem perusahaan, serta orang luar. Kontrol akses melibatkan otorisasi dan autentikasi, yang juga disebut identifikasi pengguna. Metode autentikasi meliputi sesuatu yang hanya diketahui oleh pengguna, seperti kata sandi, sesuatu yang hanya dimiliki oleh pengguna, misalnya kartu pintar atau token, serta sesuatu yang hanya dimiliki oleh pengguna seperti tanda tangan, suara, sidik jari, atau pemindaian retina mata. Selanjutnya ada kontrol administratif. Sementara pengendalian umum yang dibahas sebelumnya bersifat teknis, kontrol administratif berurusan dengan menerbitkan pedoman dan memantau kepatuhan terhadap pedoman. Ada pula kontrol internal. Lingkungan pengendalian internal adalah suasana kerja yang ditetapkan perusahaan untuk karyawannya. Pengendalian internal adalah proses yang dirancang untuk mencapai keandalan pelaporan keuangan untuk melindungi para investor, efisiensi operasional, kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan, serta yang terakhir adalah pengamanan aset. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tujuan utama strategi pertahanan cyber.
Yang pertama adalah pencegahan. Kontrol yang dirancang dengan benar dapat mencegah terjadinya kesalahan, mencegah penjahat menyerang sistem, dan lebih baik lagi, menolak akses ke orang yang tidak berwenang. Ini adalah kontrol yang paling diinginkan. Yang kedua adalah deteksi. Seperti api, semakin dini serangan terdeteksi, semakin mudah untuk dilawan, dan semakin sedikit kerusakan yang terjadi. Deteksi dapat dilakukan dalam banyak kasus dengan menggunakan perangkat lunak diagnostik khusus dengan biaya minimal. Selanjutnya, yaitu mengandung kerusakan. Tujuan ini melibatkan, meminimalkan, atau membatasi kerugian setelah terjadi malfungsi. Ini juga disebut kontrol kerusakan. Ini dapat dicapai misalnya dengan memasukkan sistem toleransi, kesalahan yang memungkinkan operasi dalam mode terdegradasi sampai pemulihan penuh dilakukan. Selanjutnya, yaitu pemulihan. Rencana pemulihan menjelaskan cara memperbaiki sistem informasi yang rusak secepat mungkin. Mengganti daripada memperbaiki komponen adalah salah satu jalan menuju pemulihan yang cepat. Selanjutnya itu koreksi. Mengkoreksi atau memperbaiki penyebab sistem yang rusak dapat mencegah masalah terjadi lagi. Yang terakhir, tujuan dari strategi pertahanan adalah kesadaran dan kepatuhan. Semua anggota organisasi harus dididik dengan tentang bahaya, dan harus mematuhi aturan dan peraturan keamanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, next slide. Selanjutnya saya akan membahas tentang kerangka, standar, dan model. Next slide. Penerapan praktis. Kerangka kerja manajemen risiko dan tata kelola TI. Yang pertama ada kerangka manajemen risiko perusahaan. Adalah pendekatan berbasis risiko untuk mengelola perusahaan yang dikembangkan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Treatway Commission atau COSO. ERM mengintegrasikan pengendalian internal, mandat Sarbanes-Oxley Act, and perencanaan strategis. Yang kedua ada COVID-5. Adalah yang diterima secara internasional tata kelola TI dan kerangka kontrol yang dibuat oleh International System Audit and Control Association atau ISACA untuk menyelaraskan TI dengan tujuan bisnis, memberikan nilai, dan mengelola risiko terkait. Next slide. Selanjutnya ada standar industri. Kelompok industri menerapkan standar mereka sendiri untuk melindungi pelanggan dan citra mereka, serta pendapatan anggota mereka. Salah satu contohnya adalah standar keamanan data industri kartu pembayaran atau PCI DSS. Dibuat oleh Visa, Mastercard, American Express, dan Discover. PCI diperlukan untuk semua anggota, pedagang, atau penyedia layanan yang menyimpan, memproses, atau mengirimkan data pemegang kartu. Next slide. Selanjutnya adalah model pertahanan mendalam keamanan TI. Dalam model pertahanan mendalam keamanan TI terdapat 4 langkah. Langkah pertama, dapatkan komitmen dan dukungan manajer senior. Pengaruh manajer senior diperlukan untuk menerapkan dan memelihara keamanan, standar etika, praktik privasi, dan pengendalian internal. Keamanan TI adalah yang terbaik jika didorong dari atas. Dan langkah kedua, kembangkan kebijakan penggunaan yang dapat diterima dan pelatihan keamanan TI. Organisasi perlu menerapkan kebijakan dan proses yang kuat yang membuat tanggung jawab dan akuntabilitas menjadi jelas bagi semua karyawan. Kebijakan pengguna yang dapat diterima atau AUP menjelaskan apa yang telah diputuskan manajemen sebagai kegiatan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, dan konsekuensi dari ketidakpatuhan. Langkah ketiga, buat dan terapkan prosedur dan penegakan keamanan TI. Prosedur yang aman menentukan bagaimana kebijakan akan ditegakkan, bagaimana insiden akan dicegah, dan bagaimana insiden akan ditanggapi. Berikut adalah prosedur keamanan dasar yang harus diterapkan. Yang pertama adalah tentukan prosedur penegakan, yang kedua menunjuk dan memberdayakan tim respons insiden internal atau IRT, dan yang ketiga tentukan prosedur pemberitahuan. Langkah keempat yaitu terapkan alat keamanan, perangkat keras dan perangkat lunak. Langkah terakhir dalam model adalah implementasi perangkat lunak dan perangkat keras yang diperlukan untuk mendukung dan menegakkan AUP dan praktik yang aman. Pemilihan pertahanan perangkat keras dan perangkat lunak didasarkan pada risiko, anggaran keamanan AUP, dan prosedur keamanan.
setiap perangkat yang terhubung ke jaringan organisasi, setiap aktivitas online dan aplikasi seluler ke karyawan, dan setiap file yang dikirim atau diterima adalah titik akses. Mekanisme pertahanan teknologi harus yang pertama mampu memberikan autentikasi yang kuat dan kontrol akses kelas industri, yang kedua sesuai untuk jenis jaringan dan sistem operasi, yang ketiga diinstal dan dikonfigurasi dengan benar, yang keempat diuji dengan ketat, dan yang terakhir dipelihara secara teratur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang lain. Ya, baiklah. Sekarang kita sudah masuk kepada analisis kasus. Next slide. Ya, bisa dilihat di PowerPoint kami. Kasus yang kami bahas di sini adalah tentang peretasan situs Telkomsel. Dan saya yakin teman-teman semua sudah pada tahu yang mana kasus ini sempat viral pada tahun 2017 lalu, di mana terdapat seseorang yang meretas situs Telkomsel. Dalam laman tersebut, peretas tersebut memprotes harga paket data Telkomsel yang dianggap terlalu mahal. Nah, deskripsinya pun berisi kata-kata kasar yang mengeluhkan tentang hal itu. Saat itu situs Telkomsel sama sekali tidak bisa diakses. Tetapi jika memasukkan kata Telkomsel, keyword Telkomsel di laman pencarian Google, hasil pencariannya ini menampilkan pesan dari sang peretas ini. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh seorang peretas pada sistem keamanan Telkomsel. Jika dilihat dari apa yang dilakukan hacker, terindikasi bahwa hacker ini kemungkinan besar tidak hanya berhasil melakukan defacing terhadap web Telkomsel, tetapi juga sudah mengambil alih server yang digunakan oleh web Telkomsel ini. Hal ini juga terlihat dari respon pengelola web yang kurang cepat untuk bertindak. Dari hal tersebut, kita bisa melihat bahwa pihak Telkomsel ini masih belum bisa menerapkan strategi pertahanan yang baik. Tadi sudah disebutkan oleh teman kita, salah satu strategi pertahanan cyber adalah koreksi. Nah, dalam hal ini, tindakan koreksi yang dilakukan pihak Telkomsel itu tergolong lamban, yang mana terbukti bahwa serangan terhadap website Telkomsel ini bertahan dalam hitungan jam. Jadi, hal ini masih menjadi PR bersama untuk dapat menyelesaikan masalah ini, karena yang kita tahu bahwa sampai tahun 2021 Indonesia ini mencapai peringkat 1 dalam kasus serangan cyber. Nah, oleh karena itu baik pemerintah maupun perusahaan seharusnya bisa mencari jalan tengah yang baik untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, bisa melalui badan cyber nasionalnya dan lain sebagainya. Ya, itu saja analisis singkat dari materi kami ini. Demikian presentasi kami kelompok 10. Kami mengucapkan maaf apabila banyak salah, dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi ini dari awal hingga akhir. Saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.